Halo Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam pembahasan soal-soal persiapan UP PPG khusus guru SLB. Kali ini kita masuk kepada modul yang keempat, KB yang kedua. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja untuk pembahasannya. Untuk soal yang pertama, simak baik-baik ya Bapak Ibu. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis tim, yaitu Bapak Ibu harus difahami bahwasanya STEAM ini adalah pembelajaran yang sifatnya, kita lihat dulu di penjelasan. STEAM adalah secara tertanam dan terpadu. Ingat kata kuncinya di sana, pembelajaran STEAM itu adalah pembelajaran sifatnya tertanam dan terpadu. Lalu untuk pilihan opsi A itu hanya tertanam saja atau embed. Lalu untuk yang B itu hanya terpadu saja, integrate. Nah, ada opsi C dan D. Sekilas opsi C dan D itu sama. Tapi kalau Bapak Ibu lihat secara detail, pasti ada perbedaannya. Samanya mereka benar sama-sama menanamkan konsep tertanam dan terpadu, yaitu embedded dan integrate. Lalu, di mana sih bedanya? Ada di poin C. Dilaksanakan baik secara tertanam maupun tertutup. Ini bedanya di mana sih? Ada kata-kata baik. Maksudnya bagaimana? Begini. Pemahamannya adalah dilaksanakan baik secara tertanam maupun tertutup. Artinya apa? Artinya dalam penerapan metode atau pendekatan STEAM itu bisa dilaksanakan secara tertanam maupun tertutup. Artinya bisa dua kemungkinan. Lalu kalau di opsi D dilaksanakan secara tertanam dan terpadu. Artinya apa? Dia menjadi satu kesatuan antara tertanam dan terpadu tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Nomor 2, untuk menyusun rancangan pembelajaran STEAM yang tepat, Pak Yosef selaku guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah kota Ambon sebaiknya menerapkan pendekatan STEAM secara A. Tertanam, B. Terpadu, C. Tertanam dan terpadu, atau D. Tidak keduanya. Baik, Bapak Ibu harus ingat juga, tertanam itu artinya satu pembelajaran atau satu pelajaran. Sedangkan terpadu itu berbagai materi atau yang kita kenal dengan selama ini di SLB adalah tematik. Nah, di sini konsep soalnya adalah mata pelajaran IPA SMP. Kita tahu mata pelajaran IPA untuk SMP itu menggunakan, ini di luar dari konteks SLB ya Bapak Ibu ya. Jadi konsepnya pembelajaran IPA itu satu pelajaran saja. Jadi tidak masuk kepada berbagai mapel, apalagi kolaborasi antara satu pelajaran dikolaborasikan dengan tematik. Dan yang D apalagi. Jadi dia hanya di satu pelajaran saja, yaitu mata pelajaran IPA. Karena sudah jelas kata kuncinya di sini ada di mata pelajaran IPA. Demikian Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 3. Rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEAM dan memenuhi unsur A, B, C, D serta HOTS dengan tepat adalah, kita coba untuk mengulas sedikit. A, B, C, D itu adalah, A-nya adalah audience atau di sana ada di peserta didiknya. B-nya itu behavior atau perilaku. Sedangkan C-nya itu adalah content atau materi yang mau disampaikan. Sedangkan D-nya adalah degree, bagaimana kita melihat keberhasilannya tadi. Sedangkan HOTS adalah high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu di dalam pilihan ini sepertinya saya melihat kurang tepat
dari opsi A sampai D ada yang kurang tepat. Karena apa? Kurang tepatnya ada di mana sih? Nah, kalau yang A setelah melakukan jadi gini konsepnya, dia tidak harus A B C D ya. Jadi dia bisa diacak. Bisa saja A-nya duluan, bisa saja B-nya duluan, bisa saja C-nya duluan, atau bisa saja D-nya duluan, tergantung. Nah, konten materi yang mau diberikan apa sih? Di sini jelas semua kegiatan di sini ada materinya. C-nya tepat semua. C-nya adalah melakukan kegiatan eksperimen roket air, tepat. Eksperimen roket air untuk opsi yang B tepat. Pemecahan masalah tentang pencemaran udara tepat. Sedangkan yang untuk D, secara baik dan benar, kurang tepat. Lalu kita lihat yang A, audiens. Untuk opsi A, audiensnya siswa tepat. Jadi yang D-nya kita coret ya Bapak Ibu ya, karena sudah tidak tepat untuk yang C-nya. Jadi kita tinggal punya opsi A, B, dan C. Yang D-nya tidak tepat karena di sana C-nya adalah secara baik dan benar. Sedangkan C itu adalah konten, materinya. Lalu kita masuk kepada opsi yang A atau audiens. Audiens itu siapa sih? Siswa. Untuk opsi A, siswa. Untuk opsi B, siswa. Untuk opsi C, juga siswa. Jadi A, B, C masih bisa kita gunakan untuk kita analisis. Lalu lanjut kepada B, behavior. Dapat menjelaskan tentang tekanan udara. Benar, bisa kita masukkan. Lalu B-nya yang untuk opsi B, dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara. Betul, masih bisa. Lalu dapat menyebutkan gas polutan untuk yang menyebabkan pencemaran udara. Opsi C juga tepat, masih sama, tepat. Sedangkan untuk D, degree-nya, kita lihat di opsi A, D-nya dengan bantuan yang benar, dengan satuan yang benar maksud saya. Untuk opsi yang A, dengan satuan yang benar. Satuan yang benar ini tidak bisa dijelaskan dengan baik. Jadi opsi A kita mulai coret, bukan jawabannya. Lalu dalam bentuk animasi, ini jelas bentuk animasinya untuk degree-nya. Sedangkan untuk yang opsi C, degree-nya paling sedikit 3 jenis gas. Tidak sesuai karena degree-nya tidak ada, bukan itu degree-nya. Jadi yang paling tepat itu adalah B. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 4. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah, kata kuncinya adalah rumusan tujuan. Kita lihat rumusan tujuan kenapa harus spesifik. Yang A, sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Tujuan pembelajaran itu tidak boleh lebih dari 2 atau lebih. Jadi ingat, untuk mengukur dan mengamati itu harus ada satu tujuan dan terdapat satu kata kerja operasional. Nah, jadi opsi yang A itu bisa menjadi pilihan. Lalu yang untuk B, sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional. Dia sulit katanya. Kurang tepat. Sulit untuk merumuskan. Jadi sederhananya adalah, kenapa sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional? Karena di sini ada kata kuncinya, yaitu mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Sedangkan yang B, sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional. Jadi hampir sama, serupa tapi tidak sama. Di sini adalah mengukur dan mengamati, kalau di sini adalah merumuskan. Nah, ini A sama dengan jawaban D. Sama-sama untuk mengukur, sama-sama untuk mengamati. Tapi di sini ada kekeliruan dari pengecohnya, yaitu 2 atau kata kerja operasional. Sedangkan yang A
2 atau lebih kata kerja operasional. Itu yang membedakan. Baik, nomor 5. Nah, Bapak Ibu, untuk nomor 5 ini sama, masih tentang HOTS. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah. Nah, ini Bapak Ibu baru ingat KKU-nya, kata kerja operasionalnya tadi. Bapak Ibu harus melihat di kata kuncinya. Yang A itu ada menjelaskan, yang B itu ada menganalisis, yang C itu ada memahami, dan yang D itu ada menjelaskan. Lihat kata kuncinya di sana. Dan yang paling tinggi itu adalah menganalisis. Selain setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara dapat menjelaskan faktor-faktor itu, KKU-nya di bawah 4 semua. Baik, nomor 6. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEAM, perlu diperhatikan komponen yang ada di dalam pendekatan STEAM tersebut. Contoh penerapan unsur STEAM yang benar adalah, jadi gini, STEAM itu adalah Science, Teknologi, Engineering, Art, dan jadi teknologi, engineering, art, dan matematik. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat kepanjangan dari STEAM tadi. Lalu kita akan pasangkan dengan opsi yang ada di sini. Di sini kita lihat opsi A, penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. Di sini eksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Lalu opsi A itu tidak ada materi pembelajarannya. Karena apa? Karena di sini teknologi itu lebih kepada penggunaan fingerprint untuk absen. Lalu yang B, penerapan art diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. Nah, penerapan art diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. Lebih tepatnya untuk opsi yang B, penerapan art-nya tidak harus ada di satu mapel. Lalu kalau di sini kan jelaskan nih pelajaran seni ya, padahal kan ini semua mata pelajaran. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di kelas, di sekitar. Nah, penerapan sainsnya tadi tidak terlalu spesifik dijelaskan di poin C. Dan D, penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi maksudnya di sini adalah siswa mendengarkan penjelasan dari guru, lalu dia menganalisis menjadi sebuah pemahaman. Itu yang dimaksud dengan engineering secara sederhananya. Baik, nomor 7. Di bawah ini yang merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEAM adalah, nah, pendekatan STEAM tadi yang sesuai adalah, nah, kalau A, D, kenapa dia sesuai? Karena pertama, diskusi. Diskusi itu adalah cara belajar STEAM yang tepat. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi itu ada di poin penjelasan di materinya. Itu langsung saja kita bisa baca nanti di materinya langsung. Presentasi, latihan, demonstrasi, dan resitasi. Jadi kayaknya kurang tepat karena ada di latihannya tadi. Latihan. Jadi kayaknya ada kata kunci yang latihan tadi ini sepertinya kurang begitu tepat. Lanjut, nomor 8. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah, nah, di sini mengkomunikasikan, menyampaikan, mengolah, dan mengevaluasi. Jadi kalau mengkomunikasikan ini adalah kegiatan inti, mengolah itu kegiatan inti, mengevaluasi itu kegiatan penutup, dan kegiatan pendahuluan ada di menyampaikan bahan menarik perhatian. Itu ya di situ Bapak Ibu ya. 9. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan penutup adalah, nah,
Mengkomunikasikan temuan masalah itu kegiatan inti. Menyampaikan bahan penarik perhatian itu kegiatan awal atau pendahuluan. Mengolah atau mengasosiasi informasi itu kegiatan inti, sedangkan memberikan umpan balik itu kegiatan penutup. Kata kuncinya ada di mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mengolah. Nomor 10, wujud dari konsep perancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM berupa inovatifnya. Kenapa di langkah-langkah tujuan dan pendekatan tidak ada inovatif? Sebetulnya ada inovatif, tapi mereka ini masuk ke dalam satu tujuan, dalam satu ibarat kata wadahnya itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi A, C, dan D itu ada di dalam RPP. Baik, begitu Bapak Ibu soal yang bisa saya bantu untuk menganalisis. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada yang kurang bisa berbagi dengan saya juga teman-teman yang lain di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.